Welcome teman-teman, kembali lagi di channel aku, Konita Askia Tunisa Channel. Ini aku mau bercerita tentang sahabat cilik Rasulullah. Langsung aja kita mulai videonya. Let's start. Sekarang ada aku dulu yang mau bercerita. Usama bin Zaid. Teman-teman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan menceritakan kisah lainnya di antara para sahabat cilik Rasulullah. Sahabat kita kali ini merupakan putra dari salah satu sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah. Sahabat kita ini adalah Usama bin Zaid. Teman-teman yang dirahmati Allah, Usama bin Zaid adalah Zaid bin Haritsah. Ayahnya termasuk salah satu sahabat yang paling dicintai hati Rasulullah. Bahkan Rasulullah menjadikannya sebagai anak angkat, hingga orang-orang memanggilnya Zaid bin Muhammad. Zaid melihat akhlak baik Nabi yang membuat memilih untuk tetap tinggal bersama beliau dan menolak untuk kembali bersama ayah dan pamannya. Hingga tiba saatnya Zaid menikah dengan Zainab binti Jahsy yang setelah itu menjadi ummul mukminin. Setelah dicerai Zaid dan dinikahi Nabi atas perintah Allah, orang-orang musyrik mencibir Rasulullah dengan perkataan, "Bagaimana mungkin Muhammad menikahi istri anaknya?" Al-Quran dengan tegas menyatakan, "Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah yang penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Setelah itu Zaid menikah dengan Sayyidah Barokah. Dari pernikahan dengan Barokah ini Zaid memiliki anak bernama Usama. 7 tahun sebelum hijrah, Barokah al-Habasyah, ibu Usama, dipanggil dengan kunyah Aiman. Aiman sebelumnya adalah budak wanita milik Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah. Aiman merawat Usama saat dia masih hidup. Setelah ia meninggal, Usama diasuh Khadijah. Usama membuka mata terhadap kehidupan tanpa mengetahui sosok ibu lain selain Khadijah. Nabi pun mencintainya sepenuh hati dan memberikan mahar untuk pernikahannya. Seringkali Usama berkata, "Ia adalah ibuku setelah ibu kandungku dan keluargaku yang tersisa." Ayah Usama, Zaid bin Haritsah, termasuk salah satu sahabat yang dicintai di hati Nabi. Anaknya Usama bin Zaid juga termasuk salah satu sahabat yang dicintai di hati Nabi setelah ayahnya. Karena itu Usama dijuluki putra orang kesayangan. Ini tentu saja menjadi sumber kebahagiaan bagi Usama. Suatu ketika Nabi mendudukkan Usama di salah satu paha beliau dan mendudukkan Hasan bin Ali di paha beliau sebelahnya. Lalu merangkul keduanya ke dada beliau dan berkata, "Ya Allah, sungguh aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya." Perang Ahzab. Meski memiliki warna kulit hitam dan berhidung pesek, namun Usama memiliki hati putih cemerlang. Ia sosok periang, memiliki kecerdasan dan juga keberanian. Ia meminta Nabi supaya diajak dalam perang Uhud. Namun Nabi menganggapnya masih kecil dan menolak dengan lemah lembut.
beliau menolak sejumlah sahabat cilik lainnya. Usama tidak berputus asa, ia mencoba lagi dalam perang Ahzab. Ia mengikat postur tubuhnya tinggi-tinggi agar nampak lebih tua usianya. Rasulullah merasa iba badannya, akhirnya menempatkannya dalam barisan pasukan. Usama menampakkan keberanian dan kekuatan meski masih belia. Tahun menaklukkan Mekah. Pada tahun menaklukkan Mekah, Usama pergi bersama Nabi menuju Mekah dan membonceng di belakang. Beliau mengendarai seseorang keledai Nabi masuk Ka'bah dan sholat 2 rakaat di dalamnya. Turut serta masuk bersama beliau Usama dan Bilal. Usama terjatuh hingga dahinya luka. Nabi segera bangun untuk mengusap darah dari kepalanya hingga darahnya berhenti mengucur. Perang Hunain. Dalam perang Hunain, sebagian besar pasukan dilanda ketakutan dan tidak ada yang bertahan bersama Nabi. Selain segelintir sahabat, termasuk di antaranya Usama bin Zaid yang tidak takut mati, dia tetap mendampingi Nabi hingga pasukan kembali lagi. Karena Usama bin Zaid memiliki keberanian dan kemahiran, Nabi mengutusnya sebagai komandan salah satu pasukan yang diisi beberapa tokoh sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Amirul Mukminin Umar bin Khattab memanggilnya dengan julukan Amirku. Saat Umar bin Khattab ditanya tentang hal itu dengan tersenyum, ia menjawab, Rasulullah pernah mengatakannya sebagai Amir kami. Perang Mu'tah dan kematian sang ayah. Dalam perang Mu'tah, Usama ikut berangkat bersama pasukan muslimin. Orang memerangi Romawi di bawah komando ayahnya, Zaid bin Harithah. Ia merasakan sejauh mana keberanian dan ketakutan yang ia miliki dalam memerangi para musuh kala memegang panji kaum muslimin. Di sana, ia melihat kematian ayahnya dengan kedua mata kepalanya sendiri. Namun, ia tetap tabah dan bersabar, mendoakan rahmat dan ampunan untuk ayahnya. Setelah itu, ia memperhatikan keberanian tiada tara dan aksi heroik yang membuat pasukan musuh tercengang hingga meraih penilaian baik kaum muslimin. Saat pasukan muslimin kembali ke Madinah, Nabi menyambut kedatangan mereka, lalu beliau menangis karena tangisan Usama. Panglima perang dan wafatnya Rasulullah. Teman-teman yang dirahmati Allah, Nabi memerintahkan untuk menyiapkan pasukan dan beliau mengangkat Usama bin Zaid sebagai pemimpin pasukan dengan sasaran Syam untuk memerangi Romawi. Setelah berjalan tidak jauh dari Madinah dalam jarak 20 mil, Usama berhenti dan menanti perintah karena ia mendengar sebuah berita penting, yakni Rasulullah tengah sekarat di atas tempat tidur, dan saatnya ini beliau sedang menghadapi kematian. Untuk itu, dia harus menunggu dan pasukan pun menunggu. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Rasulullah pun meninggal dunia. Lalu beliau naik ke hariban sang pencipta. Urusan khilafah beralih ke tangan khilafah Abu Bakar As-Siddiq. Ia memutuskan tetap memilih bersama meski
Ya, Panglima Serang Muda Saran. Pengalaman ini akhirnya bertemu dengan pasukan Romawi. Mereka melancarkan peperangan layaknya para patriot hingga akhirnya Allah memberi mereka kemenangan. Setelah itu mereka pulang sambil mengiring rampasan-rampasan perang di hadapan mereka. Sementara kebahagiaan kemenangan berkibar di raut wajah mereka. Berbakti kepada ibu. Teman-teman yang dirahmati Allah, Usamah sangat berbakti kepada ibunya, Sayyidah Barokah. Suatu ketika pada masa khilafah Utsman bin Affan, sebatang pohon kurma harganya mencapai 1.000 dirham. Usamah lantas menghampiri sebatang pohon kurma, lalu menebang dan mengeluarkan tonggolnya. Setelah itu ia berikan kepada ibunya. Orang-orang pun berkata kepadanya, "Kenapa kau melakukan itu? Padahal kau sendiri tahu sebatang kurma harganya mencapai 1.000 dirham." Usamah menjawab, "Ibuku memintanya. Aku tidak bisa menunda keinginan ibuku selama aku masih bisa melakukannya." Usamah bin Zaid wafat. Teman-teman yang dirahmati Allah, selanjutnya perlu kita ketahui bahwa Usamah bin Zaid wafat pada tahun 54 Hijriah di Jaraf, Madinah Al-Munawwarah. Semoga Allah meridhai Usamah bin Zaid serta seluruh sahabatnya. Jadi Usamah bin Zaid ini ternyata berbakti banget ya teman-teman sama orang tuanya. Dan segitu aja cerita aku. Adakah teman-teman yang bernama Usamah? Komen di bawah ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.